Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel pembahasan seputar kesehatan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu penyakit yang timbul di masyarakat, terutama pada bayi balita kita. Nah, penyakit apa sih yang akan dibahas dalam video ini? Nah, sebelum lanjut ke dalam videonya, yang belum subscribe channel ini, tolong bantu subscribe agar saya terus semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit stunting. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu apa sih stunting. Nah, apa sih persamaannya dengan pendek ataupun kerdil? Nah, stunting merupakan suatu kondisi di mana seseorang lebih pendek dibandingkan dengan orang lain yang usianya sama dengan dirinya. Hal ini disebabkan karena gizi bahkan sejak masih dalam kandungan. Jadi pas masih dalam kandungan, asupan gizi dari si ibunya itu sangat rendah ataupun kurang. Nah, apa sih yang menyebabkan bayi ataupun balita kita menjadi stunting? Nah, yang pertama itu tidak tercukupinya kebutuhan gizi sejak di dalam kandungan dan bahkan sampai anak-anak di usia 2 tahun. Nah, yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi pada saat hamil dan kebutuhan nutrisi pada anak yang di dalam kandungan. Jadi pengetahuan ibu ketika sedang hamil itu sangat penting karena itu mempengaruhi tumbuh kembang bayi balita yang di dalam kandungannya. Nah, yang ketiga itu kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Nah, untuk cirinya bagaimana sih cirinya kita mengetahui anak kita itu termasuk kategori stunting atau tidak? Nah, yang pertama itu cirinya itu pertumbuhan melambat. Yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Nah, mungkin kalau yang poin yang kedua bisa terlihat nanti ketika anak sudah mulai berbicara ataupun mulai mengingat sesuatu hal. Yang ketiga itu pertumbuhan gizi terhambat. Jadi dengan usia anak yang lainnya yang seusianya, pertumbuhan giginya itu sedikit terlambat. Anak lain sudah ada yang muncul gigi depan ataupun yang bawah 2, nah dia belum satupun. Keempat itu tanda pubertas terlambat. Nah, yang dimaksudkan tanda pubertas terlambat itu seperti kalau misalkan perempuan mensnya itu telat, bahkan ada yang di SMP ataupun kelas SMP kelas 3 baru mens, ataupun kalau laki-laki mimpi basahnya itu telat, tidak seperti laki-laki biasanya. Nah, apa saja yang mengakibatkan dan efeknya itu seperti apa kalau misalkan anak kita terkena stunting? Nah, yang pertama itu terjadi hambatan dalam perkembangan fisik. Nah, seperti tadi di awal sudah dikatakan, pertumbuhannya itu sedikit terhambat. Jadi, si anak normal itu sudah tinggi. Nah, sedangkan si anak yang stunting itu masih di bawahnya. Jadi, kalau misalkan ini anak normal nih. Nah, ini anak stunting. Jadi, bedanya cukup lumayan tingginya. Terus terjadi penurunan fungsi kognitif dan sulit berprestasi. Nah, nanti dalam proses belajar di sekolah itu sedikit terhambat karena pengaruh konsentrasi si otak ataupun pikirannya itu sedikit terganggu. Bisa dikatakan dengan lemot ataupun susah dalam belajar. Nah, yang ketiga itu mudah terkena penyakit infeksi dan beresiko terkena penyakit lainnya. Nah, yang keempat itu kepercayaan diri menurun seiring dengan tumbuh kembang dirinya yang cukup terlambat. Rasa tingkat percaya dirinya pun untuk bergaul ataupun berteman dengan teman seusianya itu sedikit terhambat karena dia merasa malu, kok saya pendek sedangkan teman saya tinggi. Nah, tenang saja, ada beberapa pencegahan agar anak kita nanti tidak terkena ataupun tidak menjadi anak stunting. Nah, yang pertama itu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Nah, bagi ibu hamil jangan malas untuk minum susu buat ibu hamil, terus makanan tambahan buat ibu hamil,
Terus yang kedua itu berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Nah, walaupun ibu mampu untuk membeli susu formula, tapi alangkah baiknya anak bayi kita itu lebih bagus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Susu formula emang tidak terlalu disarankan bagi bayi yang baru lahir. Yang ketiga itu berikan makanan pendamping ASI dengan gizi yang cukup bagi balita di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Nah, buat bayi yang usianya udah di atas 6 bulan ataupun sampai 2 tahun itu dianjurkan ataupun diperbolehkan diberikan makanan tambahan pendamping ASI. Seperti apa makanan tambahannya? Bisa biskuit, bisa roti, dan yang lainnya, ataupun bisa buah-buahannya dari pisang. Yang keempat itu berikan imunisasi lengkap dan vitamin A. Nah, di sini untuk pemberian vitamin A sendiri diberikan pada saat posyandu ataupun pelaksanaan posyandu di desa-desa. Biasanya pemberian vitamin itu di bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi untuk ibu-ibu, bayi dan balita jangan sampai menolak untuk anaknya ikut posyandu, karena posyandu itu sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak kita, biar tumbuh kembangnya itu selalu terpantau. Nah, terus jangan sampai juga menolak untuk diberikan imunisasi. Kadang saya menemukan ada beberapa masyarakat yang masih menolak untuk diimunisasi dengan alasan anak saya tadinya sehat, bisa jadi sakit, bisa jadi panas. Nah, ibunya tidak mau hal tersebut terjadi, padahal hal tersebut tuh untuk mengurangi resiko di kemudian hari ataupun jangka panjang di kemudian hari, biar si anak kita kekebalan tubuhnya itu meningkat. Nah, yang keenam itu perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air besar sembarangan dan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir supaya kita tetap bersih dan higienis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi ibu ataupun bapak yang sudah memiliki anak bayi balitanya. Tolong dijaga baik-baik, jangan sampai untuk menolak diimunisasi, dan jangan sampai menolak untuk ikut posyandu. Dan tak lupa buat teman-teman yang menyukai video ini dan ingin memberikan saran ataupun kritik saran buat saya dalam pembuatan konten selanjutnya, silahkan dituliskan di dalam komentar di bawah, like dan share ke teman-teman yang lainnya biar mereka mengetahui apa itu penyakit stunting ataupun kerdil ataupun pendek, biar ibu, bayi, balita ataupun teman-teman di luar sana melek terhadap kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.